berkah atau barokah. Di Indonesia mungkin kata terbanyak nih diucapkan atau ditulis oleh bangsa Indonesia adalah kalimat barokah. Yang tidak berhasil melawan, mengikis rasa kikirnya, maka kedatangannya orang bilang, kata orang Betawi, lo lagi. Muka lo lagi. Kita kan nggak mau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dana Mustadhafin, ketika Ramadan datang, banyak orang berharap. Ada yang berharap mendapatkan Lailatul Qadar, ada yang berharap mendapatkan keturunan, ada yang berharap mendapatkan rezeki, tapi ada juga yang berharap mendapatkan berkah. Berkah adalah sebuah karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada madrasah-madrasah Ramadan. Nah, kali ini Bincang Ramadan akan mengajak antum untuk sama-sama kita berbicara, ngobrol dengan Ustadz Hasan Jalil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah amalakum Ustadz. Rabbana yataqabbal insyaallah. Ya Ustadz, kan ketika Ramadan ini masuk, orang kan punya banyak order. Ada yang pengen dia mendapatkan rizki yang melimpah, ada yang pengen mendapatkan keturunan, ada yang ingin mendapatkan macam-macam. Nah, ada juga sebagian orang itu dia ingin mendapatkan keberkahan, berkah dengan cara mereka mengeluarkan zis. Nah, itu gimana Ustaz? Kalau saja kita sebagai muslim, muslimah, mukmin, mukminah yang menyadari tentang junjungan kita, Nabi paling agung, ya, dan keluarga beliau, ahlul baitnya yang Allah sucikan, dan juga contoh-contoh banyak lagi, ya. Tapi fokus pada Nabi dan keluarga Nabi, maka kita dapati bahwa mereka selalu tidak lepas dari soal keimanan, rindu Allah, cinta Allah, mengharap Allah, takut pada Allah. Nah, iman seperti ini mereka mengharapkan betul bagaimana agar supaya dalam hidup ini penuh berkah. Berkah dalam makna dia mendapatkan akhirnya dia makna dapat berkah. Saya kira ini kalimat kata berkah Ustaz. Berkah atau barokah. Di Indonesia mungkin kata terbanyak nih diucapkan atau ditulis oleh bangsa Indonesia adalah kalimat barokah. Terbukti banyak warteg barokah, ya kan? Warteg barokah kan banyak betul. Dan kita kalau lagi lapar, fulus pas-pasan, ya ke warteg barokah, ya kan? Nah, tentu kita ingin maknai makna barokah lebih luas, betul. Ya kan? Orang yang hidupnya bermanfaat secara umum, artinya dia adalah rajul mubarak. Oh, dia nih dapat berkah dari Allah. Kenapa emang? Masya Allah, hidupnya bermanfaat. Hadis yang paling sering dikutip oleh para mubaligh kita, para ustadz kita, khairukum anfa'ukum linnas. Yang paling terbaik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat kepada manusia. Artinya yang paling dapat berkah dari Allah, dapat taufik dari Allah, sehingga dia akhirnya banyak memberi. Nah, pemberian juga macam-macam Ustaz. Ya kan? Pemberian dari mulai sekedar senyum, kemudian pada tutur kata yang baik, dan lain-lain, bermanfaat, sampai kepada memberikan tadhiyah binafsihi, dengan jiwanya. Ini orang sangat barokah. Para syuhada itu ada orang yang sangat barokah, karena dia bukan hanya memberikan materi, dia juga memberikan nyawa, memberikan waktu, tenaga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekali lagi kita di hari-hari Ramadan kita, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, kita terus mengasah iman kita. Biar hidup kita di akhir umur adalah keberkahan. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kapan keberkahan pasti diperoleh? Di akhir umur, di akhir nafas. Ketika di akhir nafas dia tetap iman, dia tetap bermanfaat buat orang banyak, maka disinilah dia mendapatkan barakah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya pikir penting untuk kita dari Dana Mustada'afin mengingatkan diri kita ya, dan pemirsa di rumah semuanya yang budiman, bahwa al-barakah yang sering diartikan oleh para asatidah kita sebagai an-nafa', an yanfa' al-ummah al-islamiyah, yanfa' li'ailatihi, yanfa' limujtama'ihi, wa yanfa' liwatanihi, libiladihi. Dia bermanfaat buat secara pribadinya, keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya, sampai ke level negara, gitu. Nah, jadi karena itu kita mesti tingkatkan terus agar potensi kita ini tidak jalan di tempat. Mungkin aja dari tahun Ramadan kemarin sampai Ramadan atau sampai Sya'ban kemarin tadi, itu yang baru lalu ini, misalnya dia sudah bermanfaat, tapi dia nggak tingkatkan levelnya, mustawahu al-imani wal-ijtima'i wal akhlaqi, dia mesti kan tingkatkan biar supaya barakahnya juga sebenarnya potensi untuk menjadi sangat berkah itu luar biasa, Ustaz Muhammad. Setiap orang ini punya potensi untuk hidupnya itu penuh dengan berkah, tapi karena dia nggak kembangkan, akhirnya dia bermanfaat buat dirinya atau sedikit keluarganya, ini gua udah lumayan. Tapi kalau dikembangkan, bagaimana kita bisa bayangkan misalnya sekarang, beberapa waktu yang lalu ya, misalnya penduduk Gaza yang hanya 2 juta orang, anak kecilnya dibunuh puluhan ribu orang, emak-emaknya dibunuh puluhan ribu orang, tapi mereka tetap tabah. Nah, ketabahan mereka sabirin, samidin, betapa sabarnya mereka, betapa teguhnya, tegarnya mereka, akhirnya menginspirasi dunia, baik muslimin maupun masihiyin, teman-teman Kristen dan lain-lain juga dapat inspirasi. Ini artinya orang penuh berkah, yaitu dia menjadi sangat inspiratif hidupnya. Ya, dia bukan hanya, dia tidak memberikan materi, mungkin infak kepada mahasiswa-mahasiswa yang membela Gaza dan Palestina di Amerika, di Eropa, tapi dia memberikan infak dalam bentuk pengorbanannya yang kemudian menjadi inspirasi. Nah, kita juga di Indonesia begitu. Dari mulai infak, zakat, infak, sodakoh, yang suka disingkat ZIS, gitu. ZIS, zakat, infak, sedekah. Kita bisa masuk pintu zakat untuk mendapatkan berkah dari Allah. Kita bisa lewat pintu infak, lebih umum lagi. Waktunya nggak terbatas kalau infak. Sedekah juga seperti itu. Wa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirahum wa tuzakkihim. Kita tidak mau menjadi bangsa yang makin lama makin kotor. Kita ingin menjadi bangsa, umat yang makin lama makin bersih. Nah, Allah sudah jamin kalau kalian lakukan ini, ada sedekah, ada infak, ada zakat, maka akan mensucikan harta kalian, mensucikan jiwa kalian, dan pada gilirannya juga akan mensucikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena ada orang yang udah jalan terseok-seok dalam kehidupannya, jalan disuruh bangun pagi, dia udah bangun pagi. Disuruh usaha, dia udah usaha. Disuruh pulang sore, dia udah pulang sore. Nggak ada fulus juga, bayangin, tetap nggak ada. Nah, orang seperti ini kan mesti disapa. Betul. Dengan tangan yang karim. Al-yadul ulia, harus datang, ya kan? Ini orang-orang di Indonesia terkenal orang-orang yang alhamdulillah kita banyak syukur pada Allah, Ustaz Muhammad. Bangsa kita terkenal dengan bangsa yang paling dermawan. Saking dermawannya terkadang kurang kritis. Itu seperti enggak memilah-milah. ISIS minta duit dikasih. Belum lama tuh, berapa? 4 tahun lalu atau 5 tahun lalu di jalan-jalanan
untuk membantu pejuang Syria. Kasih fulus miliaran, Ustaz. Iya, betul. Ya kan? Mungkin puluhan miliar, mungkin ratusan miliar. Luar biasa. Padahal tuh uang untuk konflik sesama muslimin di sana. Yang jadi korbannya juga muslimin. Dikasih. Nah, kita bersyukur bangsa kita sudah dapat predikat bangsa yang santun dan bangsa yang sangat dermawan. Nah, harus kecerdasan. Kedermawannya bisa ditingkatkan. Nah, itu pintu Allah SWT lewat zis tadi, ya, sehingga hidup penuh berkah. Dan karena ada dalam surat Yasin diceritakan, ya, orang tua yang baik, nanti anak dibantu sama Allah SWT, cucu dibantu sama Allah. Ada tangan-tangan yang bekerja. Karena apa? Si kakek dermawan, si kakek melaksanakan zakat, infak, sedekah, mau meraih keberkahan. Ternyata keberkahannya tidak terbatas hanya kepada pelaku. Kadang-kadang anaknya yang rada nakal-nakal dibantu Allah untuk kembali ke jalan benar gara-gara sedekah ayahnya. Nanti kadang-kadang cucunya rada bangor-bangor sedikit, kata orang Betawi, ya toh, masih dibantu oleh Allah lewat para malaikatnya, ya toh, lewat inspirasi tertentu karena sedekah serius yang dilakukan oleh kakeknya. Nah, begitu. Banyak contoh, Ustaz. Orang dikasih potensi sama. Ini poin ini saya pikir penting untuk dikemukakan. Orang, setiap hamba, bangsa apapun, suku apapun, Allah kasih peluangnya sama, silakan. Tetapi di antara hamba-hamba Allah yang miliaran ini, yang serius cukup banyak. Tapi yang menuju nanti yang sangat serius udah mulai kurangan. Yang paling serius udah makin dikit. Itu mengerucut, Ustaz. Kenapa Nabi Ibrahim dikasih keturunan hebat-hebat? Yang lain kurang. Bukan Allah tidak adil. Keberkahan Nabi Ibrahim turun sampai ke anak cucunya, sampai banyak yang jadi rasul, sampai banyak yang jadi imam, sampai banyak yang jadi orang soleh. Bukan Allah di sini membeda-bedakan, karena usaha si kakek luar biasa. Nah, begitu pula kita di Ramadan ini. Kalau kita ingin keberkahan itu tidak berhenti pada kita juga sekarang lakukan kebaikan. Bantu orang, hormati tamu, berikan infak, berikan sedekah. Orang minta, kasih. Ya toh, kadang-kadang sampai ada yang bilang, selamatkan air mukanya. Kadang-kadang orang malu, ya kan, dibantu. Selamatkan air mukanya. Kadang-kadang kita lewat madrasah Ahlul Bait diajarkan bahwa man kharaja min baitihi liqada' hawaijil mu'min, yaitu barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk membantu menyelesaikan kebutuhan saudaranya, itu pahalanya luar biasa. Membantu orang yang dalam keadaan kesusahan, pahalanya luar biasa. Nah, kita juga di Ramadan ini, marilah kita lebih serius lagi supaya nanti Allah SWT bantu kita, karena kita mubarak, rajul mubarak. Ya kan? Suka disebutkan itu mendapat usapan kebersahan. Isa al-Masih wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Isa al-Masih alaihi salam, kenapa dia Isa yang dapat sentuhan apa? Sentuhan keberkahan, sehingga dia diciptakan, dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang diberkati dimanapun dia berada. Nah, orang yang diberkati, Ustaz Muammar, kehadirannya ditunggu. Jauhnya ditangisi, ditanyain, kemana tuh si berkah tuh yang kemarin bantuin kita, dirindukan. Datangnya disenangi, jauhnya dirindukan, meninggalnya ditangisi. Tapi sebaliknya, Ustaz, si bakhil nih, si syuhun muta', rasa kikir pelit itu sebenarnya ada pada semua orang. Cuman ada orang yang berhasil melawan. Kikir pelit, lo minggir. Lo gak boleh ada di hati gue. Bakhil lo. Gak boleh, lo mesti dermawan. Dia ngomong sama dirinya sendiri. Yukhatib nafsahu. Diajak ngomong dirinya. Ayo jadi dermawan. Kun sakhiyan.
Kun munfigan. Ayo jadi orang yang dermawan. Tiru dua cucu Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, atau Imam Hasan, Imam Husain yang luar biasa dermawan. Dari mulai materi sampai nyawa di jalan Allah diberikan. Nah, orang yang bakhil, yang tidak berhasil melawan, mengikis rasa kikirnya, maka kedatangannya orang bilang, kata orang Betawi, lo lagi. Muka lo lagi. Kita kan nggak mau begitu. Gara-gara bakhil kita. Punya fulus nggak bagi orang. Ya kan? Nggak ada infak, nggak ada sedekah. Jangankan orang lain. Hatta misalnya nih nggak dikasih. Yeah. Sepupunya, keluarganya. Dosanya pun nggak dikasih, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Nah, seperti itu. Datang, orang nggak harapkan. Jauhnya, tidak dirindukan. Meninggalnya, orang bilang, alhamdulillah deh, lo meninggal. Dan lebih parah lagi, fulus yang dia kumpulin, Ustaz, yang nggak diinfakkan, tidak disedekahkan, bisa jadi pusat konflik putra-putrinya, Ustaz. Oh, bagian saya kurang nih. Adik berantem sama kakak. Kakak bukan mengayomi adik, malah memusuhi. Adik juga bersikap kurang ajar sama si kakak. Apa tuh? Buah daripada al-bukhul. Kikir pelit. Syuhun muta'. Rasa kikir pelit yang diikuti. Nah, kita berlindung pada Allah dari sifat seperti ini dan mudah-mudahan kita jadi dermawan, insyaAllah. Biar berkah hidup kita. Insyaallah. Nah, terima kasih Ustaz Hasan. Masya Allah. Pemirsa Dana Mustadhafin, bahwa tadi yang disampaikan oleh Ustaz Hasan, hidup kita hanya sebentar. Hari ini mungkin kita belum tentu bisa sampai di akhir Ramadan. Hari ini mungkin kita bisa berkumpul bersama keluarga kita, sahabat kita. Tapi kita tidak tahu esok atau tahun depan. Maka momen Ramadan sekarang ini manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Keluarkan apa yang kita miliki. Zakat yang bukan hak kita. Infak kita berikan. Sedekah. Sehingga hidup kita menjadi berkah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari mengeluarkan apa yang seharusnya kita keluarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.